Baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait tugas satu mata kuliah komunikasi massa, yaitu analisis efek komunikasi massa pada program Geek Andy Metro TV. Jadi dalam tugas kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu, dan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya tugas ini. Nah, jadi di sini pembahasannya adalah terkait efek komunikasi massa. Dalam efek komunikasi massa, ada banyak sekali teori yang disimpulkan oleh pakar dan ahli. Salah satunya adalah teori tentang pembelajaran sosial dan komunikasi massa. Pada tugas pertama ini, saya akan mencoba membahas teori pembelajaran sosial yang kaitannya dengan efek komunikasi massa yang ada pada program televisi Geek Andy yang ditayangkan oleh Metro TV. Dalam pembahasan pakar komunikasi massa.com, disebutkan bahwa teori pembelajaran sosial adalah salah satu teori belajar yang menyatakan bahwa perilaku yang dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Nah, dalam hal ini, sesuai dengan pengamatan yang sudah saya lakukan dalam acara Geek Andy, di mana acara ini adalah salah satu tayangan talk show yang memberikan tayangan yang inspiratif serta mendorong kita untuk peka terhadap keadaan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, teori pembelajaran sosial telah diterapkan di berbagai bidang. Salah satunya adalah komunikasi massa, khususnya efek media massa yang dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1970. Salah satu perilaku yang berpengaruh dalam masyarakat adalah efek behavioral dalam komunikasi massa. Dalam sistem komunikasi massa, efek behavioral merujuk pada perilaku nyata atau kebiasaan perilaku menurut psikologi komunikasi, meliputi perilaku sosial yang dapat diterima. Perilaku tersebut timbul akibat adanya pesan dan kehadiran media massa itu sendiri. Dalam sejarahnya, teori pembelajaran sosial sejatinya pertama kali digagas oleh Neil Miller dan John Dulac pada tahun 1941. Mereka menyatakan bahwa pembelajaran dengan cara meniru terjadi ketika pengamat termotivasi untuk belajar. Nah, adanya berbagai petunjuk serta elemen perilaku yang bisa dipelajari seperti program tayangan Geek Andy dengan judul Dari Jongos Menjadi Bos. Terdapat pesan yang coba disampaikan oleh narasumber bahwa kita harus selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Karena sejatinya kerja keras kita pasti akan mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Di sini pesan yang disampaikan adalah dalam tayangan tersebut narasumber berusaha untuk memotivasi pemirsa yang sedang melihat tayangan tersebut serta dampak sosial yang akan didapatkan. Dengan kata lain adalah ketika orang mau meniru perilaku yang mereka lihat dan perilaku tersebut akan diperteguh dan selanjutnya dipelajari. Mereka mengasumsikan bahwa setiap individu berperilaku dalam berbagai macam cara dan kemudian membentuk perilaku mereka berdasarkan peneguhan yang mereka terima. Pada prinsipnya, teori sosial adalah teori yang menggabungkan teori belajar behavioral dan teori belajar kognitif dalam rangka menyuguhkan model yang komprehensif mengenai pengalaman belajar, sebagaimana dinyatakan oleh Bandura pada tahun 1961. Teori pembelajaran sosial memiliki beberapa prinsip, antara lain, pembelajaran adalah proses kognitif dalam konteks sosial. Pembelajaran juga dapat terjadi melalui pengamatan konsekuensi perilaku. Pembelajaran meliputi observasi, ekstraksi informasi, dan dari observasi yang dilakukan. Sehingga penguatan atau peneguhan memainkan sebuah peran dalam pembelajaran. Pelajar bukanlah penerima informasi yang bersifat pasif, kognisi, lingkungan, dan perilaku saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, dalam konsepnya, teori pembelajaran sosial, Albert Bandura sepakat bahwa perilaku dipelajari dari lingkungan proses pembelajaran, observasi, dan proses mediasi terjadi antara stimulus dan tanggapan. Pembelajaran melalui observasi atau pengamatan, pembelajaran ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu menemukan perilaku baru, menerima perilaku baru, dan peniruan oleh pengamat. Dalam prosesnya itu terdapat beberapa elemen, yaitu model langsung, di mana setiap individu mendemonstrasikan perilaku yang diinginkan.
Kemudian model instruksi verbal yang melibatkan deskripsi serta penjelasan sebuah perilaku. Dan yang ketiga adalah model simbolis yang melibatkan karakter final atau fiktif dalam media massa seperti buku, film, televisi, atau mediasi. Yang kedua adalah proses permodelan. Proses ini digambarkan sebagai jembatan antara teori pembelajaran tradisional dan pendekatan kognitif. Hal ini disebabkan teori pembelajaran sosial menekankan pada bagaimana faktor-faktor mental atau kognitif terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, kritiknya adalah teori ini dipandang sebagai teori yang menyuguhkan penjelasan yang komprehensif tentang pembelajaran manusia. Dengan menyadari proses mediasi, namun teori ini dipandang memiliki beberapa kelemahan, antara lain teori ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan seluruh perilaku, khususnya ketika tidak adanya model peran dalam hidup individu untuk meniru perilaku yang diberikan. Yang kedua adalah teori pembelajaran sosial dipandang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan perilaku, mengingat perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan melalui program ini, yaitu saya bisa mengetahui pengertian tentang teori pembelajaran sosial. Dan dari apa yang disampaikan di dalam acara Geek Andy, bahwasanya kita diajak untuk bisa mempunyai motivasi ya, mempunyai motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tentunya dengan cara bekerja keras dan berdoa sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh narasumber yang hadir dalam acara tersebut, serta berperilaku positif. Manfaat lain yang bisa saya dapatkan adalah saya dapat memahami beberapa konsep dalam teori pembelajaran sosial yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah sedikit gambaran dari apa yang sudah saya amati di dalam program televisi tersebut, sehingga kesimpulannya adalah teori yang disampaikan atau teori yang ada dalam konteks media massa adalah teori pembelajaran sosial, karena di situ kita diajak untuk mengikuti pola dan perilaku dari narasumber, dan juga narasumber bisa menjadi sebuah inspirasi dan contoh agar kita menjadi seseorang yang penuh motivasi dalam setiap aktivitasnya. Jadi kurang lebih itulah tadi apa yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan semoga apa yang menjadi tugas saya di semester 1 ini bisa berdampak yang baik dan juga maksimal buat kita semua. Terima kasih. Selamat malam semuanya.